Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah kafe yang tenang. Di seberang ruangan, ada seorang wanita yang tampak tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak berkata sepatah kata pun, namun entah bagaimana, kamu merasa bisa merasakan sesuatu dari dirinya, entah itu ketenangan yang dalam, atau justru riak-riak kecil kegelisahan yang ia simpan rapat-rapat. Lalu sebuah pertanyaan muncul di kepalamu, bagaimana kalau aku ingin tahu masa lalunya? Tanpa menanyakan apapun, tanpa membuatnya merasa diinterogasi, mungkinkah itu dilakukan? Sebagian orang akan langsung berkata, tidak mungkin. Kalau mau tahu, ya tanya saja. Tapi filsafat mengajarkan hal lain. Orang bijak tahu, ada bahasa yang lebih jujur daripada kata-kata, bahasa yang tidak bisa dimanipulasi selamanya, bahasa tubuh, kebiasaan, pilihan hidup, dan pola pikir. Kata-kata bisa disusun untuk menutupi kenyataan, tapi gerak-gerik yang lahir dari kebiasaan bertahun-tahun. Itu seperti buku harian yang selalu terbuka, bahkan jika pemiliknya berusaha menutupnya. Mengapa banyak orang penasaran dengan masa lalu? Kita hidup di dunia di mana informasi begitu mudah diakses. Media sosial bisa memberi gambaran sekilas tentang siapa seseorang, tapi seringkali gambaran itu hanya kulit luarnya. Banyak orang mencari tahu masa lalu pasangan atau orang yang mereka kagumi karena ingin merasa aman. Mereka ingin memastikan bahwa orang ini layak dipercaya, tidak menyimpan rahasia besar, atau benar-benar seperti yang terlihat. Keinginan ini wajar, manusia selalu mencari tanda-tanda untuk melindungi diri dari kemungkinan disakiti. Namun, ada garis tipis antara ingin memahami dan terobsesi untuk mengorek. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa hidup yang baik dibangun di atas keseimbangan. Marcus Aurelius berkata, hiduplah seolah segala sesuatu yang terjadi padamu adalah sesuatu yang kau pilih. Artinya, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita perlu mengedepankan penerimaan, bukan hanya kecurigaan. Prinsip Stoik, memahami tanpa menginterogasi. Mengapa kita tidak langsung bertanya? Pertama, karena bertanya kadang membuka pintu yang orang lain belum siap untuk buka. Kedua, bertanya langsung seringkali membuat lawan bicara merasa terpojok, bahkan jika niat kita baik. Stoik mengajarkan kita untuk mengamati dengan hati yang tenang. Tidak semua pengetahuan harus diperoleh melalui tekanan. Ada pengetahuan yang justru muncul ketika kita cukup sabar untuk membiarkannya datang sendiri. Mengamati seseorang bukan berarti memata-matai. Ini tentang memberi perhatian penuh pada tanda-tanda yang sudah ada di hadapan kita. Misalnya, cara seseorang menyapa pelayan, ekspresi wajah ketika mendengar nama tertentu, atau jeda singkat sebelum ia menjawab pertanyaan sederhana, semua itu adalah petunjuk yang tidak bisa diajarkan oleh buku psikologi populer manapun. Bahasa diam yang lebih nyaring dari kata-kata. Kita sering lupa bahwa komunikasi manusia 80% terjadi di luar kata-kata. Ketika seorang wanita mengatakan, aku baik-baik saja, tapi bahunya sedikit turun, atau napasnya melambat, tubuhnya mungkin sedang berkata hal lain. Begitu juga dengan kebiasaan kecil, memilih duduk menghadap dinding, selalu memeriksa ponsel setiap beberapa menit, atau sering mengalihkan pembicaraan ketika topik tertentu muncul. Inilah yang dimaksud Epictetus ketika ia berkata, kita punya dua telinga dan satu mulut agar kita bisa mendengar dua kali lebih banyak daripada berbicara. Dalam konteks ini, mendengar tidak hanya berarti mendengar suara, tapi juga mendengar gerakan, kebiasaan, dan pilihan. Mengamati dengan empati, bukan kecurigaan. Ada perbedaan besar antara mengamati karena ingin memahami dan mengamati karena ingin menghakimi. Jika niat kita adalah untuk mencari kesalahan, pikiran kita akan terjebak dalam bias konfirmasi, kita hanya akan melihat apa yang ingin kita lihat. Tapi jika niat kita adalah memahami, kita akan lebih terbuka pada kenyataan bahwa masa lalu seseorang tidak hanya berisi hal-hal yang ingin ia sembunyikan, tapi juga hal-hal yang membuatnya menjadi manusia yang lebih kuat. Misalnya, kamu mungkin melihat bahwa dia selalu waspada ketika berada di keramaian. Bukan berarti dia pernah melakukan sesuatu yang salah, bisa jadi dia pernah mengalami pengalaman traumatis di masa lalu, atau dia memang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kewaspadaan. Mengetahui ini tidak membuat kita berhak menghakimi. Sebaliknya, ini memberi kita kesempatan untuk bersikap lebih pengertian. Masa lalu tercermin di masa kini. Salah satu prinsip utama dalam Stoik adalah bahwa masa lalu, baik atau buruk, membentuk siapa kita hari ini. Seorang wanita yang pernah berjuang mengatasi kehilangan besar mungkin memiliki cara pandang yang lebih dalam tentang hidup. Dia mungkin tampak lebih pendiam, lebih selektif dalam bergaul,
dan lebih menghargai momen-momen sederhana. Sebaliknya, seseorang yang masa lalunya penuh dengan dukungan dan cinta mungkin memiliki energi sosial yang tinggi, terbuka terhadap orang baru, dan jarang terlihat cemas. Kuncinya adalah menyadari bahwa semua ini adalah petunjuk, bukan vonis. Kita bisa membaca pola, tapi kita tidak pernah benar-benar tahu cerita lengkapnya. Disinilah kebijaksanaan stoik berperan, memahami cukup untuk bersikap bijak, tanpa mengklaim bahwa kita tahu seluruh kebenaran. Kesabaran adalah kunci. Dalam filsafat stoik, kesabaran bukanlah pasif, melainkan aktif. Kesabaran berarti kita tidak memaksa informasi muncul sebelum waktunya. Kita memberi ruang bagi orang lain untuk membuka diri dengan ritme mereka sendiri. Justru di saat-saat diam itulah kita sering mendapatkan wawasan paling jujur tentang seseorang. Bayangkan dua skenario. 1. Kamu bertanya langsung, apa masa lalumu? Dia mungkin akan memberi jawaban yang sudah dipoles atau dipersiapkan. 2. Kamu mengamati dan memberi ruang, dia mungkin akan secara alami menunjukkan potongan-potongan cerita yang lebih autentik dari dirinya, tanpa sadar. Itulah mengapa memahami masa lalu seseorang tanpa bertanya langsung adalah seni yang memadukan kesabaran, empati, dan kecerdasan observasi. Menghormati garis batas. Penting untuk diingat bahwa tidak semua hal harus kita ketahui. Kadang, ada bagian dari masa lalu seseorang yang hanya menjadi miliknya. Mengetahui ini dan menghormatinya adalah bagian dari kebijaksanaan. Seneca menulis, tidak ada orang bijak yang mengungkapkan semua yang ia pikirkan, tapi ia akan berpikir tentang semua yang ia ungkapkan. Begitu pula dalam hubungan, kita tidak harus mengungkap semua rahasia orang lain untuk bisa menghargainya. Bagian pertama ini bukan hanya soal bagaimana caranya, tapi juga mengapa caranya harus seperti ini. Kita bukan detektif yang sedang mencari bukti untuk kasus kriminal. Kita adalah pengamat yang ingin memahami manusia lain dengan hati yang terbuka. Masa lalu seorang wanita mungkin tertulis di raut wajahnya, di pilihan kata-katanya, di lingkaran sosialnya, bahkan di cara ia menatap dunia. Tapi memahami semua itu membutuhkan mata yang sabar, telinga yang peka, dan hati yang bebas dari niat buruk. Dalam bagian berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda fisik dan kebiasaan sehari-hari yang dapat memberi petunjuk tentang masa lalunya tanpa menanyakan satu kata pun. Bayangkan kamu berada di sebuah ruangan dengan banyak orang. Mereka semua berbicara, tertawa, dan berinteraksi. Namun, pandanganmu tertuju pada satu sosok. Bukan karena ia paling keras suaranya, bukan karena ia paling mencolok penampilannya, tapi karena ada sesuatu pada cara ia bergerak, sesuatu yang membuatmu penasaran. Ia mungkin sedang tersenyum, tapi matanya hanya tersenyum setengah. Ia mungkin sedang duduk tenang, tapi jarinya mengetuk meja berulang kali, seolah sedang menahan sesuatu di dalam pikirannya. Kita sering meremehkan kemampuan tubuh untuk berbicara. Padahal, tubuh menyimpan arsip lengkap dari masa lalu kita. Ia merekam kebiasaan, trauma, kegembiraan, ketakutan, dan keyakinan. Dan yang menarik adalah sebagian besar bahasa tubuh ini keluar tanpa kita sadari. Bahasa tubuh sebagai arsip masa lalu. Tubuh bukan sekadar alat untuk bergerak, tetapi juga tempat bernaungnya ingatan. Kita mungkin lupa kejadian yang membuat kita takut bertahun-tahun lalu, tapi tubuh kita tetap mengingat dalam bentuk kebiasaan atau reaksi otomatis. Misalnya, seseorang yang pernah merasa terancam mungkin punya kebiasaan melihat ke sekeliling sebelum duduk. Seseorang yang pernah sering dipermalukan di depan umum mungkin akan cenderung menunduk saat berjalan melewati keramaian. Seseorang yang dibesarkan di lingkungan hangat mungkin akan mudah menatap mata lawan bicara tanpa rasa canggung. Inilah yang dimaksud ketika orang bijak berkata, tubuh berbicara bahasa yang pikiran coba sembunyikan. Postur tubuh, antara ketenangan dan kewaspadaan. Cobalah amati postur tubuh seorang wanita saat ia berada di ruang publik. Apakah bahunya sedikit membungkuk, seolah ingin melindungi diri? Ataukah ia berdiri tegak, dengan dada terbuka, seolah dunia adalah tempat yang aman baginya? Postur yang tertutup biasanya menunjukkan seseorang yang terbiasa berada dalam mode defensif. Ini tidak selalu berarti masa lalunya buruk, tapi seringkali menjadi tanda bahwa ia sudah lama melatih diri untuk menghindari risiko. Sebaliknya, postur yang terbuka sering menunjukkan rasa percaya diri yang dibentuk oleh pengalaman positif atau, kadang, oleh keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Yang perlu diingat, postur bukan hanya hasil dari kepribadian, tapi juga cerminan dari kebiasaan hidup. Seorang atlet, misalnya,
Akan berdiri dengan posisi tubuh yang tegap karena latihannya, bukan semata karena rasa percaya diri. Karena itu, pengamatan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan dari satu momen saja. Mata, cermin yang tidak pernah bohong. Ada alasan mengapa mata disebut jendela jiwa. Cara seseorang memandang bisa memberi banyak petunjuk tentang masa lalunya. Tatapan yang stabil dan tenang seringkali lahir dari lingkungan yang aman atau dari latihan mental yang kuat. Tatapan yang cepat berpindah atau sering menghindar bisa menjadi tanda pengalaman masa lalu yang membuatnya sulit percaya sepenuhnya pada orang baru. Tatapan yang terlalu tajam dan penuh waspada kadang berasal dari kebiasaan harus selalu membaca situasi demi bertahan. Namun, hati-hati menghindari kontak mata tidak selalu berarti seseorang menyembunyikan sesuatu. Dalam beberapa budaya atau situasi, itu justru bentuk rasa hormat. Disinilah kesabaran dan observasi jangka panjang menjadi penting. Gerakan kecil yang mengungkap banyak. Perhatikan hal-hal yang tampak sepele. Apakah ia sering memainkan jarinya, rambutnya, atau perhiasannya ketika gugup? Apakah ia sering memeluk dirinya sendiri saat duduk, seolah mencari kehangatan? Apakah ia menutup tas atau barang pribadinya setiap kali orang baru mendekat? Gerakan-gerakan ini mungkin terlihat seperti kebiasaan biasa, tetapi jika dilihat secara konsisten dalam berbagai situasi, bisa memberi gambaran tentang pengalaman masa lalunya. Misalnya, kebiasaan menjaga barang pribadi bisa menunjukkan bahwa ia pernah kehilangan sesuatu yang berharga. Atau kebiasaan memeluk diri bisa menjadi bentuk otomatis dari self-soothing menenangkan diri ketika merasa tidak nyaman. Cara tertawa dan tersenyum. Tertawa adalah bahasa universal, tapi cara seseorang tertawa juga menyimpan cerita. Ada tawa yang lepas, ringan, dan tidak dibuat-buat biasanya lahir dari rasa aman dan kepercayaan pada lingkungan. Ada pula tawa yang terdengar, ditahan, seolah ia tidak ingin terlalu menonjol. Ini bisa menjadi tanda bahwa di masa lalu, ia pernah ditegur atau dihakimi karena berekspresi terlalu bebas. Begitu juga dengan senyum. Senyum yang tulus biasanya melibatkan otot di sekitar mata, bukan hanya bibir. Senyum yang hanya di bibir bisa jadi bentuk sopan santun, bukan cerminan emosi yang sebenarnya. Kebiasaan dalam berbicara. Bahasa tubuh tidak hanya melibatkan gerakan, tetapi juga gaya bicara. Apakah ia berbicara dengan tempo cepat, seolah terburu-buru? Apakah ia sering memberi jeda panjang sebelum menjawab pertanyaan? Apakah ia sering menggunakan kata-kata tertentu yang mengungkap nilai-nilai yang ia pegang? Misalnya, seseorang yang sering berkata, "nggak enak," atau "takut merepotkan," mungkin dibesarkan di lingkungan yang menekankan rasa sungkan dan pengorbanan diri. Seseorang yang sering menegaskan, "aku bisa sendiri," mungkin terbiasa mengandalkan dirinya sendiri karena masa lalu mengajarkannya untuk tidak terlalu bergantung pada orang lain. Kebiasaan mengatur ruang. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana seseorang mengatur barang-barangnya di meja? Atau bagaimana ia memilih tempat duduk? Ada yang selalu memilih duduk dekat pintu, tanda naluri untuk keluar cepat jika perlu. Ada yang selalu ingin melihat seluruh ruangan, tanda kebutuhan untuk memantau situasi. Ada yang langsung menaruh barang pribadinya di dekatnya, tanda rasa kepemilikan dan kehati-hatian. Hal-hal ini tampak kecil, tapi jika kamu mengamati dengan sabar, pola akan muncul. Dan pola itu sering kali merupakan hasil dari pengalaman yang berulang di masa lalu. Ritme kehadiran. Seseorang yang terbiasa hidup di lingkungan penuh ketidakpastian mungkin selalu datang lebih awal ke janji temu sebagai bentuk kontrol atas situasi. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa hidup santai mungkin sering datang tepat waktu atau bahkan sedikit terlambat, tanpa merasa terburu-buru. Ritme ini mencerminkan cara seseorang memandang waktu, dan cara pandangnya terhadap waktu seringkali dibentuk oleh masa lalu. Menggabungkan semua petunjuk, kunci dalam membaca bahasa tubuh dan kebiasaan adalah melihat gambaran besarnya. Satu gerakan saja tidak cukup untuk menyimpulkan sesuatu. Tapi jika kamu melihat pola yang konsisten, postur tertutup, tatapan waspada, gerakan protektif terhadap barang pribadi, kamu bisa mulai memahami bahwa masa lalunya mungkin mengajarkannya untuk selalu siap menghadapi ancaman. Sebaliknya, jika kamu melihat pola keterbukaan, tawa lepas, dan bahasa tubuh yang santai, masa lalunya mungkin penuh dengan pengalaman yang aman dan mendukung. Membaca bahasa tubuh dan kebiasaan bukanlah trik sulap. Ini adalah seni memperhatikan, seni yang memerlukan kesabaran, empati, dan keterbukaan pikiran. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, bukan apa yang kita lihat yang penting, tapi bagaimana kita melihatnya.
Jika bahasa tubuh adalah arsip fisik dari masa lalu, maka pilihan hidup adalah naskah yang sedang terus ia tulis hari ini. Tanpa kita sadari, setiap keputusan kecil yang kita ambil adalah hasil gabungan antara keyakinan, pengalaman, dan pelajaran dari masa lalu. Dan disitulah salah satu pintu paling jelas untuk memahami seseorang, termasuk seorang wanita, tanpa harus menanyakan satu kata pun. Apa yang ia pilih untuk ada di dekatnya, siapa yang ia izinkan masuk ke lingkaran terdekatnya, bahkan cara ia mengisi waktu luangnya, semua itu adalah petunjuk yang jauh lebih jujur daripada jawaban verbal. Cobalah perhatikan jenis tempat yang ia sukai. Ada orang yang lebih memilih keramaian, pesta, atau pusat perbelanjaan yang penuh cahaya dan suara. Ada juga yang merasa lebih hidup ketika berada di alam, di tepi pantai, atau di sudut kafe yang sepi. Pilihan ini seringkali tidak muncul begitu saja. Mereka dibentuk oleh pengalaman masa lalu yang menciptakan rasa nyaman tertentu. Seseorang yang masa kecilnya penuh kebersamaan dan interaksi mungkin merasa energi sosial adalah bahan bakar utamanya. Sementara yang pernah merasakan kekacauan atau terlalu banyak stimulus di masa lalu mungkin menemukan ketenangan di tempat yang sunyi. Perhatikan juga minat dan hobi yang ia tekuni. Apakah ia tertarik pada aktivitas yang penuh adrenalin seperti mendaki gunung, balap sepeda, atau perjalanan spontan tanpa rencana? Atau justru ia lebih suka hal-hal yang tenang seperti membaca, merajut, atau menulis jurnal? Aktivitas yang ia pilih seringkali merupakan refleksi dari bagaimana ia mengatur emosinya. Ada yang mencari ketenangan karena hidupnya pernah terlalu berisik. Ada pula yang mencari tantangan karena pernah hidup dalam keterbatasan dan ingin menebusnya. Lingkaran sosial adalah cermin lain yang hampir selalu jujur. Kita mungkin tidak selalu sadar, tapi kita cenderung mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang selaras dengan cara pandang kita terhadap dunia. Jika seorang wanita dikelilingi oleh teman-teman yang suportif, positif, dan sehat secara emosional, kemungkinan besar ia sudah belajar arti hubungan yang saling menguatkan. Sebaliknya, jika lingkarannya penuh dengan orang-orang yang manipulatif atau penuh drama, bisa jadi ia sedang berada di fase di mana ia belum siap meninggalkan pola lama, atau masa lalunya mengajarkan bahwa hubungan seperti itu adalah sesuatu yang normal. Bukan berarti kita harus langsung menilai seseorang dari lingkarannya. Yang penting adalah melihat apakah ada keselarasan antara nilai-nilai yang ia tunjukkan dengan orang-orang yang ia pilih untuk dekat. Kadang, orang yang terlihat tenang dan bijak justru dikelilingi oleh orang-orang yang terus menantangnya keluar dari zona nyaman, dan itu pun bisa menjadi tanda bahwa ia pernah belajar untuk tumbuh melalui gesekan. Pilihan dalam hal gaya hidup juga memberi banyak petunjuk. Cara seseorang mengatur uang, misalnya, apakah ia cenderung boros untuk pengalaman dan kesenangan sesaat, atau lebih memilih berhemat dan berinvestasi untuk masa depan. Pilihan ini seringkali berakar pada bagaimana ia dibesarkan. Seseorang yang pernah mengalami kekurangan mungkin belajar menghargai uang dan menggunakannya dengan hati-hati. Sebaliknya, yang selalu merasa aman secara finansial mungkin lebih santai dalam mengeluarkan uang tanpa rasa khawatir berlebihan. Hal yang sama berlaku untuk cara ia makan. Apakah ia selalu memilih makanan sehat dan teratur, atau lebih suka makan tanpa aturan? Apakah ia menghargai momen makan sebagai ritual yang tenang, atau hanya sekadar kebutuhan yang harus dipenuhi cepat? Kebiasaan makan seringkali dipengaruhi oleh lingkungan masa lalu. Keluarga yang menghargai waktu makan bersama akan menanamkan kebiasaan yang berbeda dibanding keluarga yang jarang duduk bersama di meja makan. Pilihan dalam mengelola waktu luang juga sangat berbicara. Ada yang memilih mengisi akhir pekan dengan aktivitas produktif, ada yang lebih suka menghabiskannya dengan tidur atau menonton serial tanpa henti. Tidak ada yang salah dari kedua pilihan itu, tapi masing-masing mencerminkan pola hidup dan mungkin juga masa lalu. Mereka yang terbiasa hidup dalam jadwal ketat mungkin merasa tidak nyaman jika tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat setiap waktu. Sebaliknya, mereka yang pernah hidup dalam tekanan berlebihan mungkin menjadikan waktu luang sebagai sarana pemulihan total. Tidak kalah penting, perhatikan reaksi terhadap undangan sosial. Apakah ia langsung setuju untuk datang, atau memerlukan waktu lama untuk mempertimbangkannya? Apakah ia cenderung menghindari pertemuan besar, atau justru senang berada di tengah keramaian? Respons ini sering menjadi pantulan dari pengalaman sosial masa lalu. Apakah interaksi sosial dulu memberi energi positif atau justru menjadi sumber stres? Dalam lingkaran sosial yang lebih dekat, amati siapa yang ia jadikan tempat berbagi cerita.
Seseorang yang hanya membuka diri kepada satu atau dua orang biasanya memiliki sejarah yang membuatnya selektif dalam mempercayai orang. Sementara mereka yang mudah berbagi cerita pribadi kepada banyak orang mungkin dibentuk oleh masa lalu yang membuatnya merasa aman dalam keterbukaan. Lagi-lagi, ini bukan soal baik atau buruk, melainkan tentang pola yang lahir dari pengalaman. Pilihan bacaan dan tontonan pun bisa menjadi petunjuk yang halus namun kuat. Apakah ia tertarik pada kisah-kisah inspiratif, buku pengembangan diri, atau biografi tokoh besar? Atau ia lebih sering menonton drama penuh konflik, film thriller, atau cerita misteri? Kadang, pilihan ini adalah bentuk pencarian emosional. Orang yang sedang mencari kedamaian akan condong pada konten yang menenangkan, sedangkan yang sedang memproses luka mungkin merasa terhubung dengan cerita-cerita yang kompleks atau penuh ketegangan. Pakaian yang ia pilih juga berbicara, bukan hanya soal selera, tapi juga tentang sejarah. Apakah ia lebih suka berpakaian sederhana dan nyaman, atau selalu tampil rapi dan penuh detail? Pilihan berpakaian seringkali berhubungan dengan bagaimana ia ingin dilihat oleh dunia, yang pada gilirannya berkaitan dengan bagaimana dunia pernah memperlakukannya. Orang yang pernah merasa dinilai dari penampilan mungkin akan lebih berhati-hati dan detail, sementara yang dibesarkan di lingkungan bebas penilaian mungkin lebih santai dan ekspresif. Jika kita mengamati dengan tenang, semua pilihan ini dari gaya hidup, hobi, lingkaran sosial, sampai preferensi kecil seperti minuman favorit membentuk sebuah pola. Dan pola itu, jika dilihat dengan empati dan kesabaran, akan bercerita tentang perjalanan panjang yang ia tempuh hingga menjadi dirinya saat ini. Tentu saja, kita tidak akan pernah tahu semua detailnya. Tapi memahami pola ini membantu kita mendekat pada pemahaman yang lebih dalam, tanpa melanggar batas privasi. Kuncinya adalah tidak terburu-buru. Satu pilihan mungkin hanya kebetulan, tapi 10 pilihan yang konsisten mulai membentuk gambaran. Seorang pengamat yang baik tidak mencari bukti untuk menguatkan prasangka, tapi membiarkan fakta-fakta kecil itu membentuk cerita mereka sendiri. Dan seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, pengetahuan sejati bukanlah tentang mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, melainkan tentang memahami apa yang benar-benar penting dari informasi itu. Memahami masa lalu seorang wanita melalui pilihan dan lingkaran sosialnya mengajarkan kita dua hal sekaligus. Pertama, bahwa manusia adalah hasil dari ribuan keputusan kecil yang ia buat setiap hari. Kedua, bahwa keputusan-keputusan itu hampir selalu dipengaruhi oleh apa yang pernah ia alami. Dengan menyadari ini, kita tidak hanya belajar membaca orang lain, tapi juga belajar melihat diri kita sendiri karena pada akhirnya, kita semua sedang menulis cerita yang suatu hari akan terbaca oleh mereka yang cukup sabar untuk memperhatikannya. Pada akhirnya, kita sampai di titik ini, titik di mana semua pembahasan sebelumnya tentang membaca bahasa tubuh, mengamati kebiasaan, dan memahami pilihan hidup seseorang bermuara menjadi satu. Kesadaran, memahami masa lalu seseorang bukanlah soal menemukan rahasia tersembunyi, melainkan belajar menjadi pengamat yang penuh empati. Dan dalam konteks ini, kita tidak hanya membicarakan cara mengetahui masa lalu seorang wanita tanpa bertanya apapun, tapi juga membicarakan bagaimana menjadi manusia yang melihat tanpa menghakimi, mengerti tanpa memaksa, dan memahami tanpa melukai. Seringkali, ketika kita ingin tahu tentang masa lalu seseorang, niat itu tidak murni. Kadang kita ingin memastikan sesuatu, mencari pembenaran untuk kekhawatiran kita, atau sekadar memuaskan rasa ingin tahu. Namun, filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa keinginan untuk mengetahui tidak selalu berarti kita harus mengetahuinya. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang hal-hal itu. Jika kita masuk ke kehidupan orang lain dengan penilaian yang sudah terbentuk, kita bukan benar-benar mencari pemahaman, tapi sedang mencari bukti untuk menguatkan prasangka. Memahami masa lalu tanpa bertanya langsung menuntut kita untuk mengubah pendekatan. Bukan lagi tentang menggali informasi, tapi tentang membaca tanda-tanda yang secara alami muncul. Tanda-tanda itu ada di cara seseorang duduk, bagaimana ia menanggapi lelucon, pilihan musik yang ia dengarkan saat perjalanan, bahkan di siapa saja yang ia pilih untuk menjadi bagian dari hidupnya. Jika kita memperhatikannya dengan hati yang tenang, kita akan menemukan bahwa setiap manusia membawa serpihan cerita di dalam setiap gerakannya. Namun, memahami bukan berarti memiliki kendali. Ini adalah pelajaran besar yang sering terlupakan. Kita mungkin mampu menyimpulkan banyak hal tentang masa lalu seseorang, tetapi kita tidak punya hak untuk menggunakannya sebagai senjata.
Ada garis tipis antara pengetahuan yang memberi kita kedekatan dan pengetahuan yang memberi kita kekuasaan. Yang pertama membangun hubungan, yang kedua merusaknya. Dalam perjalanan memahami orang lain, kita juga dihadapkan pada cermin yang memantulkan diri kita sendiri. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa saya ingin tahu? Apakah saya siap menerima apapun yang saya temukan? Apakah saya mencari ini untuk mencintai dengan lebih tulus, atau untuk melindungi diri dari luka? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena seringkali keinginan kita untuk mengetahui masa lalu orang lain sebenarnya adalah bentuk proyeksi dari rasa tidak aman dalam diri kita sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk memisahkan hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Masa lalu seseorang sepenuhnya berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengubahnya, kita tidak bisa menghapusnya, dan kita tidak bisa menulis ulangnya. Yang bisa kita kendalikan hanyalah sikap kita terhadap masa lalu itu. Apakah kita akan menerimanya sebagai bagian dari siapa dia sekarang, atau kita akan menjadikannya alasan untuk menarik diri? Penting untuk diingat bahwa masa lalu tidak selalu menentukan masa depan, meskipun ia sering memberi pengaruh. Seseorang yang pernah mengalami kehilangan bisa saja menjadi pribadi yang penuh kasih karena kehilangan itu. Seseorang yang pernah melalui kesulitan bisa saja menjadi sangat bijak karena kesulitan itu. Dan seseorang yang pernah berbuat salah bisa saja menjadi manusia yang jauh lebih baik karena kesalahan itu. Dalam melihat masa lalu orang lain, kita tidak boleh lupa bahwa manusia memiliki kapasitas besar untuk berubah, tumbuh, dan memperbaiki diri. Memahami ini semua membuat kita lebih berhati-hati. Kita tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya dari satu atau dua tanda. Kita mengumpulkan potongan-potongan kecil dari waktu ke waktu, membiarkannya membentuk gambaran secara alami, tanpa paksaan. Seperti seorang pelukis yang tidak terburu-buru menorehkan warna terakhir sebelum sketsanya lengkap, kita belajar untuk menahan diri dari penilaian sebelum waktunya. Kita juga belajar bahwa menghargai privasi seseorang bukanlah bentuk ketidaktahuan, tetapi bentuk penghormatan. Tidak semua hal harus kita ketahui. Ada keindahan dalam membiarkan sebagian misteri tetap menjadi misteri. Dalam hubungan apapun, entah itu persahabatan, percintaan, atau bahkan kerjasama profesional, rasa hormat terhadap batas orang lain adalah pondasi dari kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali hilang, jarang bisa kembali utuh. Jika kita menerapkan prinsip-prinsip Stoik dalam memahami masa lalu seseorang, kita akan menyadari bahwa yang lebih penting bukanlah apa masa lalunya, melainkan bagaimana ia hidup hari ini. Apakah ia membawa masa lalunya sebagai beban, atau sebagai pelajaran? Apakah ia membiarkan masa lalu itu membentuknya menjadi pahit, atau menjadi bijak? Pertanyaan-pertanyaan ini lebih relevan daripada detail-detail spesifik yang mungkin kita cari. Di sini, ada satu poin penting yang sering terlewat, memahami orang lain dengan cara ini sebenarnya melatih kita untuk memahami diri sendiri. Saat kita belajar membaca pola dalam kehidupan orang lain, kita mulai melihat pola yang sama dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa pilihan-pilihan kita hari ini juga akan menjadi tanda-tanda yang dibaca orang lain suatu hari nanti. Dan dengan kesadaran itu, kita mungkin akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Memahami tanpa menghakimi, melihat tanpa menginterogasi, dan menerima tanpa memaksa adalah keterampilan yang langka di dunia yang serba cepat ini. Dunia mendorong kita untuk mendapatkan jawaban instan, tetapi memahami manusia bukanlah hal yang bisa dipercepat. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan kejernihan pikiran. Seorang Stoik akan mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari kesediaan untuk menunggu, untuk mengamati, dan untuk mendengarkan bahkan ketika yang kita dengar hanyalah keheningan. Keheningan itu sendiri bisa berbicara banyak. Kadang, apa yang seseorang tidak katakan justru lebih jujur daripada apa yang ia ucapkan. Diamnya bisa jadi tanda bahwa ia belum siap bercerita, atau bahwa ia memilih menjaga sebagian cerita itu untuk dirinya sendiri. Dan tugas kita bukan memaksa pintu itu terbuka, tetapi memastikan bahwa ketika ia siap, ia tahu pintu kita selalu terbuka untuk mendengarkan. Akhirnya, kita kembali pada inti dari semua ini, memahami masa lalu seseorang tanpa bertanya apapun adalah latihan dalam empati, kesabaran, dan pengendalian diri. Ia mengajarkan kita bahwa hubungan yang sehat dibangun bukan di atas rasa ingin tahu yang mendalam, tetapi di atas rasa hormat yang mendalam. Dan rasa hormat itu muncul ketika kita menerima bahwa masa lalu adalah milik seseorang sepenuhnya, bukan milik kita untuk dimiliki, diubah, atau dibicarakan sesuka hati. Mungkin,
Inilah mengapa pembahasan ini relevan tidak hanya untuk memahami wanita, tapi untuk memahami siapapun. Karena di balik semua perbedaan kita, setiap manusia adalah penjaga kisahnya sendiri. Kita bisa menjadi pembaca yang baik, tetapi kita tidak pernah menjadi penulisnya. Dan jika kita benar-benar ingin mengenal seseorang, kita akan membiarkan ia menulis kisahnya dengan tangannya sendiri, sambil kita duduk di tepi, menyimak, dan menghargai setiap halamannya, bahkan halaman-halaman yang ia pilih untuk tidak menunjukkan pada kita. Dan ketika kita mampu melakukan itu, kita akan menemukan bahwa memahami masa lalu seseorang tanpa bertanya apapun bukanlah trik atau rahasia, tetapi sikap hidup. Sikap yang membuat hubungan lebih dalam, lebih tulus, dan lebih tahan terhadap badai. Sikap yang, seperti yang diyakini para Stoik, bukan hanya membuat kita lebih bijak, tetapi juga lebih manusiawi. Bayangkan kamu duduk di sebuah kafe yang sunyi. Di meja seberang, seseorang yang kamu kenal sedang berbicara dengan temannya. Gerak tangannya kecil, tatapannya terkadang menunduk, dan ada jeda yang panjang sebelum ia menjawab pertanyaan. Kamu tidak mendengar isi percakapannya, tapi entah bagaimana, kamu merasa bisa membaca sebagian ceritanya. Bukan karena kamu tahu detailnya, tapi karena kamu peka terhadap hal-hal yang tak terucap. Itulah inti dari semua pembahasan kita, kemampuan memahami tanpa bertanya, melihat tanpa menginterogasi, dan mengerti tanpa menuntut. Dan sekarang, di bagian penutup ini, kita akan mencoba menyatukan semua potongan yang sudah kita bahas menjadi satu gambaran utuh. Kita mulai dari kesadaran pertama, rasa ingin tahu adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menuntun kita menuju pemahaman yang mendalam, membantu kita membangun hubungan yang penuh makna. Di sisi lain, ia bisa menjadi pintu masuk ke penghakiman, prasangka, bahkan manipulasi. Stoik mengajarkan kita untuk selalu bertanya kepada diri sendiri, mengapa aku ingin tahu ini? Apakah untuk memahami, atau hanya untuk menguasai? Pertanyaan itu sederhana, tapi sering mengubah arah tindakan kita. Ketika kita memutuskan untuk memahami masa lalu seseorang tanpa bertanya langsung, kita sebenarnya sedang memilih jalur yang lebih lambat, tetapi lebih bermartabat. Kita memilih untuk mengandalkan pengamatan, kesabaran, dan empati. Kita belajar bahwa bahasa tubuh, kebiasaan, pilihan hidup, dan lingkaran sosial seseorang adalah arsip terbuka yang bisa dibaca siapapun asalkan kita mau benar-benar melihat, bukan sekadar memandang. Namun, ada hal penting yang perlu diingat, pengetahuan bukanlah hak, melainkan hadiah. Informasi tentang masa lalu seseorang, terutama yang ia pilih untuk tidak diceritakan, bukanlah sesuatu yang otomatis menjadi milik kita hanya karena kita dekat dengannya. Pengetahuan seperti itu harus didapatkan melalui kepercayaan, dan kepercayaan adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksa. Kita hanya bisa menciptakan ruang yang aman, dan membiarkan orang itu memutuskan kapan dan seberapa banyak ia ingin membuka diri. Sikap ini menuntut pengendalian diri. Dunia modern mengajarkan kita untuk menginginkan jawaban cepat. Kita bisa mencari informasi tentang siapapun hanya dengan mengetikkan namanya di mesin pencari. Tapi memahami seseorang di level yang benar-benar manusiawi membutuhkan waktu. Ia membutuhkan kesediaan untuk menunggu tanda-tanda kecil yang muncul perlahan, seperti bunga yang mekar hanya di musim tertentu. Filsafat Stoik mengajarkan apatheia, bukan berarti tidak peduli, tetapi tetap tenang di tengah dorongan emosi, termasuk dorongan untuk segera tahu segalanya. Ketika kita mengamati seseorang dengan cara ini, kita juga sedang mempelajari diri sendiri. Kita mulai menyadari bahwa kita pun membawa jejak masa lalu di cara kita duduk, berbicara, memilih kata, dan membangun hubungan. Kita melihat refleksi diri kita di orang lain, dan refleksi itu bisa mengajarkan kita banyak hal. Misalnya, jika kita mudah curiga pada masa lalu orang lain, mungkin itu adalah tanda bahwa kita sendiri belum berdamai dengan masa lalu kita. Jika kita terlalu bersemangat menggali detail kehidupan orang lain, mungkin itu adalah cara kita mengalihkan perhatian dari masalah kita sendiri. Kesadaran ini mengubah perspektif kita. Kita tidak lagi melihat orang lain sebagai teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan sebagai taman yang bisa kita nikmati apa adanya, tanpa perlu membongkar akar-akarnya. Kita menjadi lebih fokus pada siapa mereka sekarang, daripada siapa mereka dulu. Dan perlahan-lahan, kita mulai mengerti bahwa masa lalu hanyalah salah satu bab dari sebuah buku yang masih ditulis hari ini. Di titik ini, kita juga perlu mengakui bahwa meskipun masa lalu bisa memberi petunjuk, ia bukanlah vonis. Banyak orang yang berubah jauh dari siapa mereka di masa lalu. Bahkan,
Dalam beberapa kasus, luka masa lalu justru menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan yang luar biasa. Seorang stoik tidak akan menilai seseorang hanya dari asal-usulnya, tetapi dari bagaimana ia menggunakan masa lalu itu untuk membentuk masa depannya. Sebagaimana pepatah Marcus Aurelius, apa yang menghalangimu menjadi jalanmu. Dengan kata lain, masa lalu baik atau buruk adalah bahan mentah. Yang penting adalah bagaimana seseorang mengolahnya. Maka, memahami masa lalu seseorang tanpa bertanya bukanlah tentang mengumpulkan fakta, tetapi tentang membaca kualitas yang lahir dari perjalanan itu. Apakah orang ini tangguh? Apakah ia belajar dari kesalahan? Apakah ia membawa kebijaksanaan atau kepahitan dari pengalaman masa lalunya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jauh lebih relevan daripada detail-detail yang mungkin hanya memuaskan rasa ingin tahu kita, tapi tidak memberi nilai nyata. Namun, untuk benar-benar menjalani sikap ini, kita harus siap menerima kenyataan bahwa kita mungkin tidak akan pernah tahu seluruh ceritanya. Dan itu tidak masalah. Sebagian misteri memang harus dibiarkan tetap menjadi misteri. Dalam hubungan apapun, entah itu pertemanan, kemitraan, atau percintaan, rasa hormat terhadap privasi adalah fondasi dari kepercayaan. Jika kita mencoba memaksakan diri untuk mengetahui semua hal, kita justru berisiko menghancurkan rasa aman yang dibutuhkan untuk hubungan itu berkembang. Ketenangan dalam ketidaktahuan adalah salah satu bentuk kebijaksanaan. Ini bukan ketidaktahuan yang malas, tetapi ketidaktahuan yang penuh kesadaran. Kita tahu bahwa kita bisa mencari tahu lebih banyak, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya demi menjaga kehormatan orang lain. Pilihan ini membutuhkan kekuatan batin, kekuatan untuk menahan rasa ingin tahu demi sesuatu yang lebih besar, kepercayaan, rasa hormat, dan kedamaian dalam hubungan. Ketika kita menjalani prinsip ini dalam hidup, kita akan merasakan pergeseran. Hubungan-hubungan kita menjadi lebih hangat, karena orang merasa aman berada di sekitar kita. Mereka tahu bahwa kita bukan tipe orang yang akan mengorek-ngorek kehidupan mereka. Dan ironisnya, justru karena itulah, mereka lebih mungkin membuka diri kepada kita dengan sukarela. Kepercayaan tumbuh ketika seseorang merasa tidak dipaksa untuk memberikannya. Di akhir perjalanan ini, kita menyadari bahwa seni memahami masa lalu seseorang tanpa bertanya apapun adalah seni menjadi manusia yang lebih baik. Ia melatih kita untuk mengamati dengan cermat, mendengarkan dengan hati, dan menerima dengan lapang dada. Ia mengajarkan kita bahwa tidak semua pengetahuan harus dikejar, beberapa pengetahuan datang sendiri ketika kita siap menerimanya. Dan mungkin, inilah pelajaran terpenting yang bisa kita bawa pulang, hubungan yang sehat tidak dibangun dari seberapa banyak kita tahu, tetapi dari seberapa banyak kita menghargai. Menghargai ruang orang lain, menghargai proses mereka, dan menghargai hak mereka untuk menyimpan beberapa bagian dari diri mereka hanya untuk diri mereka sendiri. Karena pada akhirnya, setiap orang adalah penjaga kisahnya sendiri dan kita hanyalah tamu yang diundang untuk membaca sebagian halamannya. Jadi, ketika kamu bertemu seseorang dan merasa ingin tahu masa lalunya, ingatlah untuk menenangkan diri. Perhatikan tanda-tanda kecil, tapi jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Biarkan pemahaman tumbuh seperti matahari pagi yang perlahan menyinari lembah tanpa paksaan, tanpa tergesa. Karena pada akhirnya, cara kita memahami orang lain mencerminkan cara kita memahami diri sendiri. Dan jika kita bisa memahami dengan sabar, lembut, dan penuh hormat, maka kita telah belajar bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang seni menjadi manusia yang bijak.